di seminar perguruan tinggi negeri. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak Arfan selaku pembicara dari Universitas Diponegoro, dan selamat datang kepada Bapak Kepala SMA Negeri 78 Jakarta, Pak Marjuki Miat. Kembali saya ingatkan, aturan peserta seminar EduFest SMA Negeri 78 Jakarta. Selama kegiatan seminar, peserta menyalakan kamera dan menonaktifkan suara. Jika ingin bertanya, gunakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Selama paparan materi dari narasumber, tidak diperkenankan menulis kehadiran di kolom chat. Daftar hadir akan diberikan melalui link yang akan disediakan oleh panitia. Peserta seminar menggunakan format nama bagi siswa SMA Negeri 78 Jakarta, nama underscore kelas. Bagi siswa undangan, yaitu asal sekolah underscore nama. Baik, kepada seluruh peserta, sekarang diharapkan untuk menyalakan kameranya. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta, silakan untuk menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak Haji Marjuki Miat, MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak Hari Cahyadi, beserta jajaran staf. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak Trihono, beserta jajaran staf. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Bapak Zainuddin SHMH, beserta jajaran staf. Bapak Ibu Panitia EduFair SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak Ibu perwakilan universitas, para tamu undangan, serta dan yang saya banggakan siswa-siswi peserta EduFair SMA Negeri 78 Jakarta. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat
meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kegiatan EduFair kali ini mengambil tema Dream Biggest Reach Higher, di mana kita harus memiliki cita-cita atau harapan tinggi dalam hidup. Karena alam akan turut mendukung apa yang kita impikan tersebut. Jika Anda pernah membaca buku filosofi hukum ketertarikan atau Law of Attraction, karangan Rhonda Byrne, maka Anda akan tahu bahwa hukum ketertarikan berakar pada pemikiran positif yang akan berdampak positif pula bagi kehidupan seseorang. Di sisi lain, pemikiran negatif pun akan membuat atau membuahkan hal serupa. Artinya, pemikiran merupakan energi yang bisa menarik hal-hal di sekitar, jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, karena impian itu akan tercapai. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pagi hari ini, yaitu pertama ada pembukaan, selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, yang selanjutnya ada profil dari narasumber, berikutnya pemaparan materi, tanya jawab, dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Haji Marjuki Miat, MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sipa. Suara kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil, segenap panitia, para narasumber, yaitu Pak Muhammad Arfan. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Anak-anakku sekalian, kelas 12, insya Allah kita dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga ada di antara kita orang-orang tua peserta didik. Semuanya, ya mudah-mudahan kita selalu berharap agar kita semuanya ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting tentunya bagi kita. Ya, bagi anakku sekalian, ya untuk mendapatkan informasi yang sangat penting ya mengenai perguruan tinggi negeri. Ya, ini kami melihat masih banyak anak-anak kami yang masih ya tertidur lelap, mungkin kurang dari 100 yang hadir pada saat ini, dan mungkin nanti diinformasikan lagi ya Mbak Dewi, Bu Rusmi, pada anak-anak kita, apakah dia lupa, belum tahu link dan sebagainya, supaya acara yang baik ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya bagi anak-anak kita semuanya. Yang berikutnya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Arfan ya sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya kepada kita semuanya, wabil khusus kepada anak-anak kita, agar lebih ya tertarik lagi kepada anak-anak kita untuk melanjutkan kuliah. Ya, baik itu di Undip, ya UGM, ITB dan seterusnya. Maka dari itu saya mengatakan berulang-ulang
bahwa pagi ini kalau seandainya tidak ikut daripada anak-anak kita, ini amat sangat disayangkan. Ucapan terima kasih juga kepada segenap panitia. Ini di tengah-tengah kesibukannya di hari libur, tapi masih bisa menyempatkan waktunya, menyisihkan waktunya, dan tidak hanya sebentar tentunya. Ini sampai sore kita Zoom, ya dari jam 8 sampai dengan jam, kalau tidak salah jam 2 atau jam 4 sore. Nah ini luar biasa, mudah-mudahan ya apa yang diperjuangkan oleh segenap panitia, ya untuk anak-anak kita tentunya ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita anakku sekalian untuk paparan dari Undip ini kurang lebih 1,5 jam sudah dipakai, terlewat waktunya yaitu hampir 20 menit lebih. Ya, tentunya masih sedikit waktu ya kepada Pak Arfan dan jajarannya untuk memberikan informasi ini. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak Undip, ya Pak Muhammad Arfan yang telah menyisakan atau menyisihkan waktunya untuk memberikan ya penjelasan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Ini saja ya informasi dari saya. Dan kepada segenap panitia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki Miat yang sudah memberikan sambutannya untuk membuka seminar perguruan tinggi negeri pada hari ini. Selanjutnya yaitu pemaparan CV atau profil dari pembicara dari Universitas Diponegoro. Aku agak lama deh. Oke, baik. Para peserta EduFair, profil pembicara pada hari ini dari Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Muhammad Arfan, Eskom, M.Eng. Tempat tanggal lahirnya yaitu di Luwu Timur, tanggal lahirnya 17 Agustus 1984. Agamanya Islam, alhamdulillah sudah menikah Bapak Muhammad Arfan. Beralamat di Bongsari, Semarang ya Bapak Arfan ya. Lalu saat ini bekerja sebagai dosen teknik elektro, tenaga ahli LP2MP. Riwayat pendidikannya yaitu Bapak Arfan, Sarjana Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia, lalu melanjutkan Magister Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada. Untuk workshop yang sudah Bapak Arfan lakukan yaitu dari tahun 2014 sampai 2020. Di sini ada dari Comlabs ITB, terus IASA Internasional, Brandmatics, dan sampai di 2020 ada Inixindo. Narasumber pelatihan yang sudah Bapak Muhammad Arfan lalui yaitu dari 2016 sampai 2020. Jenis pelatihannya mayoritas e-learning, media komunikasi, dan buku ajar, yaitu di lembaga atau instansi Politeknik Maritim Negeri, Politeknik Kesehatan Semarang, Politeknik Negeri Semarang,
Universitas Diponegoro, Universitas Patimura, Universitas Tidar Magelang. Berikut profil singkat dari pembicara pada hari ini dari Universitas Diponegoro. Acara selanjutnya yaitu langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi. Ini acara yang kita nantikan, pemaparan materi tentang perguruan tinggi Universitas Diponegoro oleh Bapak Muhammad Arfan. Kepada Bapak Arfan dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Marzuki MPD selaku Kepala Sekolah. Kemudian tadi ini wakil kepala sekolahnya banyak ini seperti di universitas ya, ada 4 ya. Kemudian tadi ada Mbak Siva, Mbak Dewi ya, anak-anak semuanya, murid-murid dari SMA 78. Ya, pertama-tama kami menyampaikan salam dari Bapak Rektor ya, kemudian Bapak Ketua LP2MP kami sekaligus sebagai salah satu lembaga yang menangani penerimaan mahasiswa baru. Ya, tadi sudah dijelaskan, salah satu tugas kami adalah sosialisasi dan promosi. Ya, kebetulan saya di bagian promosi dan sehari-hari home base saya di Sarjana Teknik Elektro. Ya, jadi sebenarnya lebih banyak memahami terkait dengan Sarjana Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Ya, nanti adik-adik saya akan sampaikan beberapa slide ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan ya nanti di sesinya nanti dibantu oleh Bu Siva mungkin ya. Jadi nanti setelah itu saya akan memberikan informasi apa saja yang adik-adik perlukan untuk masuk di PTN secara umum dan khususnya di Universitas Diponegoro. Oke, baik, saya coba share screen dulu. Oke, Bu Siva, apakah suara dan layar saya terlihat ya, terdengar ya? Layarnya terlihat, suara sangat jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Bapak lanjutkan. Ya, sama-sama, Pak. Baik, ini adalah Universitas Diponegoro ya. Kami adalah universitas yang memang banyak membuka ya. Beberapa, jadi kalau dilihat di sini mahasiswanya beragam ya. Jadi memang kami berusaha supaya Undip ini adalah kampus yang memang world class university ya. Jadi dari Pak Rektor mengarahkan supaya kami memang semua harus terakreditasi secara internasional. Jadi kami sekarang ini beberapa program studi ini sedang berupaya ya untuk masuk ke dalam kancah akreditasi internasional. Jadi ya di sini kami sudah ada 50% lebih ya untuk mengarah ke sana, termasuk elektro juga sudah terakreditasi secara internasional. Ya, di hari ini adik-adik semuanya kita akan mengenal beberapa informasi. Yang pertama adalah terkait dengan Universitas Diponegoro, kemudian jalur masuknya, kemudian juga beasiswa karir dan beberapa hal yang lain. Jadi di sini adik-adik kalau kita lihat dalam beberapa tahun ini yang berhasil masuk di perguruan tinggi negeri ya, khususnya di Undip itu memiliki profil yang beda-beda. Jadi di sini adik-adik tentunya ya bisa ya, misalnya adik-adik di sini memiliki prestasi yang bagus ya. Kemudian memang apakah memang adik-adik memiliki misalnya prestasi akademik yang kurang bagus ya dalam artian ya borderline ya. Kemudian bagaimana caranya untuk masuk di perguruan tinggi negeri ya. Karena kami memang inputnya itu sangat beragam ya. Jadi dari yang prestasi, kemudian juga ada yang jalur bakat dan beberapa jalur-jalur yang lain. Ya, ini beberapa gambaran adik-adik, Bapak Ibu Guru, orang tua sekalian, bahwa Undip ini sudah menyelenggarakan beberapa tahun ya. Kami sudah ikut dengan, kalau dulu namanya SBMPTN, ada UMPTN ya, kemudian nanti akan berganti nama lagi. Ya. Jadi ini beberapa potret di tahun-tahun sebelumnya ya, kami mengadakan namanya UTBK ya. Jadi UTBK ini sangat istimewa, ini anak-anak adik-adik kelas 12 ya. Nanti ada sistem yang baru. Ini sangat menarik ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi Undip ini termasuk salah satu perguruan tinggi
yang berbadan hukum ya. Jadi nanti adik-adik ada beberapa kekhususan untuk perguruan tinggi yang memang statusnya adalah berbadan hukum. Ya, di awal pasti saya akan menyampaikan terkait dengan ini adik-adik ya. Adik-adik juga harus mengukur ya bahwa sekarang ini adik-adik mungkin di sini kelas 12 ya, karena tamu-tamu kami ya saya kemarin baru menerima dari Lampung ya, kemudian dari beberapa kota-kota di luar Jawa. Ini juga terkait dengan sekarang kelas berapa ya? Tadi sudah disebutkan kelas 12. Kalau kelas 12 berarti nanti adik-adik teman-teman siswa semua itu akan ada tes masuk ya, perguruan tinggi. Kemudian akan berproses menjadi seorang mahasiswa. Kemudian Undip juga berpikir, ya setelah itu mau jadi apa gitu ya. Jadi Undip itu selalu berpikir bahwa masuk universitas adalah salah satu jalur menuju kesuksesan ya. Salah satu jalur menuju kesuksesan. Tetapi Undip ini tidak memperlakukan adik-adik nanti seperti ini ya, ibaratnya robot gitu ya. Artinya datang masuk terus ya harus jadi ini gitu ya. Jadi Undip selalu memberikan ruang ya kepada adik-adik semua bahwa apakah nanti adik-adik ingin berwirausaha gitu ya. Kami akan tunjang dengan beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan wirausaha ya. Kemudian beberapa fasilitas juga. Apakah adik-adik ingin bekerja ya yang di sebuah perusahaan multinasional atau perusahaan yang di overseas ya dimanapun ya di luar negeri, atau adik-adik memang ingin meneruskan kuliah ya S2, S3 gitu ya, dan ingin meraih gelar akademik tertinggi. Jadi Undip membuat kurikulum, semuanya ini adik bisa raih semuanya ya. Jadi kami tidak berusaha misalnya setelah lulus nanti harus kuliah lagi S2 atau harus bekerja yang sesuai, yang artinya tidak sesuai dengan minat-minat adik-adik semuanya. Kemudian Undip akan mempersiapkan fasilitas ya dalam hal ini apa saja yang dibutuhkan ya. Kemudian ada beberapa perbedaan ya. Dulu ada yang bertanya kenapa tes perguruan tinggi sekarang ini tidak menggunakan skolastik misalnya. Karena memang yang dibutuhkan untuk masuk ke universitas adik-adik adalah kemampuan penalarannya gitu ya. Jadi bagaimana adik-adik nalar dan yang lain-lain ya. Jadi makanya dulu ada perbedaan ya, ada skolastik ya, kemudian ada yang potensi akademik ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, kemudian kami juga masuk dalam ini Liga PTNBH. Ya, ada beberapa PR yang diberikan untuk PTNBH. Mungkin akan saya ceritakan sedikit ya adik-adik sebagai bahan ini ya, karena kan adik-adik mungkin akan melamar di beberapa perguruan tinggi yang memang statusnya adalah PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas lulusan ya. Jadi kualitas yang lulusan ini itu tidak hanya sekedar adik-adik mendapatkan IP yang baik gitu ya, IP yang bagus, IPK yang bagus, misalnya IPK-nya 4. Tetapi yang diharapkan adalah adik-adik mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Jadi yang statusnya PTNBH ini kami diminta oleh Kementerian Diputristek ini untuk membuat instrumen sehingga ketika keluar dari universitas dalam hal ini lulus, adik-adik akan mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Jadi itu PR ya, dan memang tugas universitas. Jadi tidak hanya sekedar lembaga pemberi nilai ya. Jadi kami memberikan nilai bagus, kemudian atau memberikan nilai yang tidak bagus, kemudian lulus terus selesai. Tidak ya, sampai mendapatkan pekerjaan yang layak, universitas yang PTNBH itu harus menyiapkan instrumennya. Kemudian mahasiswa juga nanti mendapatkan pengalaman di luar kampus. Jadi nanti akan diberikan adik-adik ya sekitar 6 sampai 1 tahun. Jadi adik-adik memiliki pengalaman di luar yang nanti dikonversi ya dalam bentuk SKS mata kuliah. Jadi di sini adik-adik diberikan ya keleluasaan ya, namanya belajar bisa dari mana saja ya. Nanti akan dikonversikan ke dalam kurikulum. Kemudian kualitas dosen pengajar ya. Jadi sekarang dosen dan pengajar juga tidak boleh hanya di kampus ya. Jadi mereka juga harus banyak ya berkarya di luar gitu ya. Jadi harapannya wawasan praktis juga penting ya. Jadi dosen kan selama ini berkutat dengan karya ilmiah, tapi di sisi lain itu juga harus menguasai hal-hal yang bentuknya lebih praktis yang digunakan oleh industri. Kemudian praktisi juga dimungkinkan mengajar di kampus ya. Adik-adik dalam beberapa waktu ini sering melihat ya beberapa program studi itu banyak diajar oleh
misalnya direktur dari bank, bahkan artis juga ada beberapa juga diminta untuk mengajar di universitas dalam hal berbagi ya, karena praktisi ini ya orang yang memperoleh jalur kesuksesan melalui jalur yang lain ya. Mereka langsung menjadi seorang praktisi, ada yang dengan menggunakan gelar akademik, ada pun yang tidak gitu ya. Kemudian hasil kerja dosen juga itu harus dikenali secara internasional atau terekognisi secara internasional. Kemudian program studinya itu harus bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nanti saya akan ceritakan ya, programnya Undip namanya International Undergraduate Program. Kemudian kelasnya harus kolaboratif, ya, partisipatif, dan program studinya juga harus berstandar internasional. Dalam hal ini harus terakreditasi secara internasional. Yaitu sedikit gambaran ya adik-adik terkait dengan ini liga ya. Liga ini semacam kami berlomba untuk meraih 4-8 ini ya. Jadi kami akan ada liga PTNBH dan kami mengejar ini semuanya poin 1 sampai 8. Nah, ini adik-adik salah satu ya. Jadi Undip dalam beberapa tahun ini melakukan lompatan yang sangat besar sehingga di tahun 2022 kemarin kami diberikan diganjar peringkat 1 ya untuk GS World University Ranking untuk kategori Graduate Employability Ranking. Dalam hal ini Undip dinyatakan mendapatkan pekerjaan yang layak paling cepat gitu ya. Jadi kalau di adik-adik bisa lihat Graduate Employability Ranking ini adalah alumni mendapatkan pekerjaan tercepat ya. Jadi Undip nomor 1 di Indonesia ya untuk alumni yang mendapatkan pekerjaan yang tercepat. Ya ini butuh persiapan yang cukup lama, Undip menyiapkan banyak instrumen untuk meraih ini ya. Ini butuh persiapan kurang lebih 4-5 tahun sehingga Undip alumninya ini bisa mendapatkan pekerjaan tercepat ya, khususnya di Indonesia. Kemudian beberapa prestasi, ya ini saya kutip saja adik-adik beberapa ya, adik-adik nanti bisa lihat di website kami. Ya Undip ini menyandang status sebagai perguruan tinggi berbadan hukum sejak tahun 2016. Kemudian terakreditasi, ini sudah unggul ya adik-adik ya. Kami di minggu lalu, kami sudah mendapatkan instrumen suplemen konversi. Sekarang akreditasinya adalah unggul. Kemudian berdiri sudah cukup lama, tahun 57. Kemudian kami memiliki 53 program sarjana. Ya, ini pilihan adik-adik akan banyak ya. Jadi nanti saya akan memperlihatkan pilihan adik-adik semuanya. Kami juga ada program D4, ada 11. Kemudian ada program D3 yang statusnya adalah PSDKU, program studi di luar kampus utama. Kemudian ada 19 profesi PPDS ya, program dokter spesialis. Kemudian ada 5 profesi, ada 39 program magister, dan 16 program doktor. Jadi adik-adik pilihan S1-nya banyak, kalau adik-adik juga ingin melanjutkan ke beberapa jenjang ya, jenjang yang selanjutnya, adik-adik lengkap ya di Undip magister sampai doktor, pilihannya juga cukup banyak. Kemudian ini juga penting adik-adik ketika memilih perguruan tinggi besok, adik-adik selain melihat akreditasinya ya, unggul dimanapun ya, kemudian yang paling penting lagi adik-adik harus mencari program studi yang terakreditasi internasional. Jadi sekarang akreditasi yang dalam negeri itu pun itu belum cukup ya. Kalau adik-adik ingin memang bercita-cita misalnya overseas bekerja dimanapun, yang mau di luar negeri atau perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Jadi itu juga ya beberapa concern-nya adik-adik harus lihat ya. Jadi untuk akreditasi internasional, Undip itu ada FIBA-A ya, kemudian IAB yang terekognisi Washington Accord, ada ABES, ada ASIIN ya. Jadi kami berusaha untuk seluruh program studi yang ada di Undip ini terakreditasi secara internasional. Nah, untuk lokasi ya adik-adik mungkin Jakarta dengan Semarang saya kira dari sisi suhu mungkin ya mirip-mirip mungkin ya. Jadi Undip ini berpusat di Tembalang ya. Jadi Tembalang ini daerahnya di agak bukit ya, ke atas ya, kondisinya juga suhu kalau sekarang memang cenderung lebih dingin ya, bahkan kadang berkabut ya, jadi bisa sampai 24-34 derajat Celcius. Kemudian untuk lokasi kampusnya kami ada 7 ya, jadi yang paling besar itu adalah yang di Tembalang, kemudian di tengah kota
kami ada juga namanya peleburan ya. Peleburan ini berada di kawasan Simpang 5 ya. Jadi pusat kota Semarang dengan Simpang 5 ya tidak jauh ya. Paling sekitar 50 meter ya, tidak jauh. Kemudian Tembalang ini menempati lahan yang paling besar. Kami ada juga di Semarang di beberapa lokasi, ada di Jalan Dr. Sutomo, ada Kalisari. Kami juga ada di daerah ya, di kabupaten, ada namanya Jepara ya. Jadi kami di sana juga punya kampus juga. Kemudian di Magelang kami juga ada, dan beberapa kampus yang statusnya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Nanti akan ada bahasan tersendiri terkait dengan itu. Ya, untuk aksesnya ke kota ya itu 20 menit ya. Untuk angkutannya juga sudah banyak ya, kami ada menyiapkan sekarang ada bis Undip juga ya yang berada dalam kampus, ada feeder juga. Kemudian terkoneksi dengan Trans Semarang. Jadi angkutan ini kemanapun ke Semarang ya. Jadi dengan tarif kurang lebih 2.000, 1.000 sampai 2.000, adik-adik bisa berkeliling kota Semarang. Ya mirip dengan Jakarta ya. Angkutan transportasinya baik ya. Kemudian untuk terkait dengan adik-adik untuk tinggal ya. Jadi tinggal ini Undip juga punya asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa ini ya tergolong murah ya. Jadi 350.000 sampai dengan 1 juta per bulan ya. Ini tergantung adik-adik memilih fasilitas yang mana. Misalnya sekamar berdua atau sekamar sendiri gitu ya. Jadi dapat range harga juga lebih murah ya. Ini juga Undip memiliki banyak asrama mahasiswa. Kemudian juga Undip punya hotel ya, Undip Inn. Kemudian untuk makanan dibandingkan Jakarta mungkin jauh lebih murah ya. Jawa Tengah, Jogja itu cenderung makannya lebih murah ya. Jadi banyak pilihan, lebih murah gitu ya. Jadi ini beberapa ini ya, ini dormitory ya, kemudian beberapa angkutan umum ya, dan beberapa penginapan yang dimiliki oleh Undip. Kemudian terkait dengan fasilitas, ya kami juga menginginkan mahasiswa ini tidak hanya sekedar belajar saja ya. Jadi belajar itu kita harus butuh yang namanya juga ini ya, hobi ya. Jadi adik-adik juga selain belajar juga harus mengikuti kegiatan kemahasiswaan ya. Karena di situ adik-adik akan belajar bersosialisasi ya, kemudian mengenal hal lain selain berkuliah. Jadi untuk stadion ya Undip punya sepak bola, futsal, tenis ya. Kalau di Elektro sendiri memiliki lapangan futsal sendiri, kemudian memiliki lapangan basket sendiri. Jadi masing-masing prodi itu punya sendiri-sendiri biasanya. Tetapi universitas juga menyiapkan juga biasanya yang lebih besar gitu ya. Tapi masing-masing prodi itu juga memiliki lapangan sendiri-sendiri. Kemudian ada rumah sakit, ada waduk pendidikan, ada pom bensin, ada TC ya, training center, kemudian laboratorium terpadu, dan ada service English unit. Jadi ini beberapa fasilitas yang ada di Undip. Kemudian untuk kegiatan mahasiswa, Undip ada 46 kegiatan UKM, ya dari paduan suara, selam air, kemudian ada palang merah, dan yang lain-lain. Jadi harapannya nanti adik-adik juga harus memiliki ketertarikan ya dengan kegiatan mahasiswa, ya karena ya dari kegiatan mahasiswa inilah ya adik-adik akan banyak bergaul dengan prodi yang lain, dengan fakultas yang lain, sehingga adik-adik nanti bisa berkolaborasi ya untuk menghasilkan beberapa kerjasama ya, yang memang ya biasanya kalau kolaborasi itu biasa hasilnya lebih beragam ya, dan lebih baik ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Adik-adik semuanya ya mungkin nanti adik-adik akan berada di salah satu fakultas ini ya. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait dengan fakultas, kemudian juga terkait dengan program studi apa saja yang ada di dalamnya. Oke, jadi Undip ini memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah gitu ya. Jadi pilihannya adik-adik adalah 11 fakultas. Dan sekolah ini ada sekolah vokasi dan ada sekolah pasca sarjana. Nah, yang di awal ini adik-adik di fakultas yang paling besar ya. Jadi adalah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini besar dalam ukuran prodinya ya. Jadi prodinya ini atau departemennya ya. Sekarang kita ngomongnya departemen karena di departemen akan terdiri dari beberapa prodi sarjana, magister, dan doktor. Untuk sarjana ini departemennya ada 12 ya. Kemudian
Di dalamnya ini ada teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik lingkungan, kemudian perencanaan wilayah dan kota. Ya, semua yang diberikan warna yang berbeda ini ya, ini adalah program studi yang menyelenggarakan juga ya, selain kelas yang reguler, mereka juga melaksanakan namanya program IUP ya, International Undergraduate Program. Jadi ya semacam kalau mungkin kelas internasional ya adik-adik ya. Jadi di sana nanti ada program joint degree ya, ada program double degree, ada credit transfer, CTS dan yang lain-lain. Selain itu ada teknik elektro ya tempat saya, kemudian teknik industri, teknik geologi, teknik perkapalan, teknik geodesi dan teknik komputer. Kemudian untuk magisternya juga ada, kemudian juga ada program studi doktornya. Ya di Fakultas Teknik ini ya adik-adik akan banyak dosen ya. Jadi di Fakultas Teknik ini dosennya ada 330-an ya. Cukup banyak karena memang program studi ini juga besar ya. Ukurannya rata-rata daya tampung bisa mencapai 200 kursi ya per tahunnya gitu ya. Jadi dengan jumlah dosen yang 300-an itu ya, 330-an itu ya memang akan terbagi di program sarjana, magister dan doktor. Yaitu gambaran mengenai Fakultas Teknik, ya semoga adik-adik yang ingin di Fakultas Teknik bisa diterima di sana. Ya, berikutnya adalah Fakultas Sains dan Matematika. Ya, di fakultas ini ada 7 ya program sarjana. Ya. Jadi ada matematika, ada biologi, kimia. Biologi dan kimia ini ada program IUP-nya, ya. Jadi International Undergraduate Program. Kemudian ada bioteknologi, ini juga tergolong baru adik-adik. Kemudian ada fisika, ada informatika, dan statistik. Ya di sini kalau di yang dulu namanya SN adik-adik ya, matematika ini juga cukup unik ya. Rata-rata anak-anak yang memiliki ranking yang baik ini banyak di matematika juga ya. Jadi nilainya bahkan ya bisa disandingkan dengan teman-teman yang mengambil di kedokteran ya, karena memang ada juga beberapa siswa ini yang memiliki ketertarikan dengan matematika gitu ya, dan fisika gitu ya. Jadi ini beberapa program studi yang ada di Fakultas Sains dan Matematika. Kemudian untuk magisternya itu ada magister biologi, fisika, matematika, dan kimia. Nah ini ada gedung ya, ini gedung baru yang ditempati oleh FSM ya. Jadi ini pada saat pandemi dibangun ya, kemudian juga lab terpadu juga ikut mendukung di sini. Jadi bagi adik-adik yang sangat menyenangi bidang-bidang matematika, fisika ya, kemudian juga informatika. Oh ini juga informasi adik-adik ya. Kalau di Undip informatika itu adanya di Fakultas Sains dan Matematikanya. Jadi bukan teknik informatika ya, namanya informatika. Kalau bidang komputer tadi juga adik-adik bisa melihat ya di Fakultas Teknik juga ada 2. Yang pertama adalah teknik komputer, yang kemudian adanya di teknik elektro. Tapi kalau di teknik elektro ini bentuknya adalah konsentrasi. Ya contohnya saya adalah dosen elektro, tetapi konsentrasinya adalah teknologi informasi, gitu ya. Jadi kalau komputer kan banyak ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa memilih ingin yang mana gitu ya. Jadi kan ada namanya teknik komputer, ada teknik informatika, kemudian ada teknologi informasi, ada sistem informasi, ada rekayasa perangkat lunak, dan yang lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah Fakultas Peternakan dan Pertanian. Di fakultas ini adalah salah satu fakultas yang kami unggulkan, karena ini adalah fakultas yang menangani produk dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi di sini hilir sampai hilir ya. Jadi di sana adik-adik mulai dari peternakan yang menyiapkan apa yang akan diternak ya, kaki 4, kaki 2 gitu ya. Kemudian sampai dengan pemasarannya di agribisnis gitu ya. Jadi di sini adik-adik akan belajar beberapa teknik pengembangan peternakan dan pertanian dengan menggunakan teknologi. Kemudian ini adalah salah satu unggulan karena adik-adik mungkin pernah dengar ya istilah revolusi industri 4.0, kemudian mungkin pernah mendengar istilah disruption era, gitu ya. Jadi
akan ada masa, ya ini sudah masanya, ada beberapa pekerjaan yang akan hilang karena adanya perkembangan teknologi informasi, ya, Internet of Things dan yang lain-lain. Di Fakultas Peternakan dan Pertanian, ya, secanggih apapun manusia berkembang, gitu ya. Jadi misalnya manusia sudah sangat canggih sekali, ya, semuanya serba otomatis, tetapi yang namanya produk-produk peternakan dan pertanian ini, ya, manusia pasti, ya, secanggih apapun memerlukan produk pangan, gitu ya. Jadi ya manusia secanggih apapun ya pasti butuh makan, gitu. Itu pasti. Kemudian terkait dengan itu, maka pengembangan teknologi di Fakultas Peternakan Pertanian ini cukup banyak, ya. Jadi di sana kalau Adik-adik lihat, ya, ini ada apa namanya, kandang sapi, ya. Ada juga, kami juga ada istilahnya farming house, ya, atau apa, kandang ayam. Tapi kandang ayamnya ini memiliki teknologi tinggi, ya. Kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan pakan, ya, ada Jurong Pokpan dari Thailand. Di sana ayam dengan kapasitas kandang ada 2, ya, kapasitas 22.000 dan 11.000, itu ditangani dengan menggunakan sensor, gitu ya. Jadi ada sensor suhu, kemudian kelembaban, kemudian akan mengaktifasi, ada exhaust fan-nya, gitu ya. Kemudian makannya juga serba otomatis, kemudian juga air juga sama. Ya, jadi tidak perlu ada karyawan yang banyak, ya, untuk menangani kandang ayam dengan kapasitas 33.000, ya. Itu semua dengan menggunakan teknologi. Jadi itu yang dikembangkan di Fakultas Peternakan dan Pertanian. Di sana ada peternakan, teknologi pangan, agribisnis, dan agroekoteknologi. Kemudian terdapat program magister dan juga terdapat juga program studi untuk doktornya. Nah, yang berikutnya adik-adik, ya, ini adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini sebenarnya sama dengan Fakultas Peternakan dan Pertanian. Di sini adalah penanganan terkait dengan, ya, laut, ya, yang memiliki juga potensi pangan di sana. Jadi ini juga salah satu program studi unggulan kami karena ya tadi, ya, disruption era, kemudian terkait dengan revolusi industri, ya, semua yang misalnya di program sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini mendukung arahnya ke sana, gitu ya. Jadi saya masih ingat, ya, saya juga ada penelitian di Jepara, ya. Di sana Undip punya tambak udang, tapi tambak udang dengan teknologi, ya. Jadi kami memasang sensor, ada salinitas, ya, kadar asin, ya, ada oksidasi terlarut, kemudian ada pH, kemudian juga ada sensor-sensor yang lain, ya. Jadi bagaimana udang ini bisa ditreatment dengan benar, ya. Nah, ini juga yang dikembangkan oleh teman-teman dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di dalamnya sangat detail, ya. Ada aquacultur, ada manajemen sumber daya perairan, ada perikanan tangkap, ilmu kelautan, ada oceanografi, kemudian ada teknologi hasil perikanan. Selain itu juga terdapat program magister dan juga program doktor. Jadi ini banyak di Jepara juga, ya, adik-adik, ya. Kalau di Fakultas Perikanan dan Kelautan itu mahasiswanya rata-rata harus punya ini, ya. Jadi mereka berusaha mendapatkan sertifikat selam, ya, karena mereka pekerjaannya, ya, karena banyak keliling Indonesia, ya, mengikuti kapal riset, kemudian menyelam dan beberapa. Jadi saya lihat teman-teman di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini, ya, rata-rata berjiwa petualang, ya. Jadi suka jalan-jalan, kemudian ke pulau terpencil, ya, berenang, kemudian mengambil sampling, dan kemudian ada juga sesi untuk di laboratoriumnya. Ya, baik, yang berikutnya adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini adalah fakultas yang unik, ya, karena hanya ada satu program studi sarjana, ya, di dalam fakultas itu, ya, hanya ada satu. Dalam hal ini adalah program sarjana kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini apa saja yang dikerjakan oleh teman-teman dari kesehatan masyarakat? Jadi di dalam dunia kesehatan itu ada 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah yang kuratif dan juga preventif. Yang kuratif ini akan ditangani oleh dokter, ya. Jadi sifatnya yang sakit itu akan berobat ke dokter. Tetapi yang sifatnya preventif itu akan lebih banyak peran dari teman-teman dari sarjana kesehatan masyarakat. Jadi misalnya mengedukasi bagaimana supaya, ya, misalnya COVID, ya, terkait dengan epidemiologi ini itu banyak dipegang oleh teman-teman dari sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana mempromosikan kesehatan, gitu ya. Bagaimana senam, ya. Kemudian bagaimana pencegahan diabetes, ya, penyakit gula, gitu ya.
kemudian beberapa penyakit-penyakit regeneratif yang lain. Jadi teman-teman dari FKM ini biasanya mereka jago buat konten ya. Jadi kami lihat di Semarang ini beberapa di tiap puskesmas pasti ada sarjana kesehatan masyarakat ya, isinya mereka membuat konten-konten pembelajaran ya. Jadi mereka pasti aktif di TikTok ya, aktif di YouTube, kemudian juga aktif di Instagram dalam rangka untuk mempromosikan kesehatan. Mungkin ada sering lihat ya, ada beberapa tenaga kesehatan yang aktif di beberapa sosial media itu banyak digawangi oleh teman-teman dari sarjana kesehatan masyarakat. Jadi mereka kemanapun tempat yang ramai untuk mempromosikan kesehatan, mereka ada di sana. Ya. Kemudian untuk magisternya ada kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan. Kalau melihat juga tren dari sarjana kesehatan masyarakat ini, contohnya di Kota Semarang ya, di Kota Semarang ini kepala puskesmas itu tidak harus dokter, ya. Jadi ada beberapa kepala puskesmas ini gelarnya adalah sarjana kesehatan masyarakat, dan itu relevan ya karena memang peran dari puskesmas sebenarnya adalah bagaimana pencegahan penyakit ya. Kalau rumah sakit mereka lebih kuratif ya, seperti dokter dan yang lain-lain. Ya ini juga menarik adik-adik ya untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang berikutnya adalah Fakultas Kedokteran ya. Ini adalah fakultas salah satu program studinya ini banyak yang menjadi ini ya incaran juga ya. Dalam hal ini adalah program studi sarjana kedokteran. Jadi di Fakultas Kedokteran ini sebenarnya ada 5 program studi ya. Yang pertama adalah kedokteran, ada keperawatan, kemudian gizi, farmasi, dan kedokteran gigi. Di sini yang baru ini farmasi dan kedokteran gigi ya, yang belum meluluskan ya, jadi baru. Kemudian ya kalau ditanya yang mana yang paling banyak peminat tentunya adalah kedokteran. Ya kedokteran ini memang ini juga salah satu tips adik-adik ya dalam mencari perguruan tinggi yang perlu diperhatikan adalah daya tampungnya berapa gitu ya. Sebagai gambaran, di kedokteran ini daya tampungnya dari Kementerian Kesehatan tidak boleh lebih dari 250 kursi ya. Jadi maksimal itu 250 kursi. Tetapi yang perlu kita lihat juga adalah berapa yang mendaftar gitu ya. Kalau yang mendaftar sudah puluhan ribu gitu ya, ya nanti akan keluar rasionya gitu ya. Jadi nanti ini untuk juga memberikan adik-adik strategi ya. Jadi nanti silakan ke perguruan tinggi manapun yang adik-adik inginkan, kemudian lihat rasionya ya, artinya perbandingan antara yang diterima kemudian dengan yang daftar. Itu sangat valid adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik bisa mengukur diri nih ya, seperti apa. Kemudian ada program magister dan juga ada doktor, dan juga Undip memiliki 19 ya program studi spesialis ya. Jadi adik-adik di sini dari dokter kemudian melanjut ke spesialis sangat lengkap ya. Dari gizi klinis sampai bedah syaraf itu punya. Selain itu ada juga profesi nurse ya, kemudian ada profesi kedokteran gigi ya. Jadi di Fakultas Kedokteran ini sangat lengkap. Ya, kemudian selanjutnya adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini juga sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, hanya ada satu program studi sarjana di dalamnya. Jadi ya di Fakultas Hukum ini ada program studi sarjana hukum ya. Dan sarjana hukum ini juga membuka program namanya IUP, International Undergraduate Program. Dan ini ada sedikit perbedaan dalam hal daya tampungnya. Dimanapun Fakultas Hukum itu atau sarjana hukum untuk program studinya itu biasanya memiliki daya tampung yang besar, gitu ya. Undip sendiri ini range ya dari pandemi sebelum pandemi itu berkisar antara 600 sampai 800 kursi per tahun gitu ya. Dan ini sangat jauh besar dibanding dengan misalnya Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu hanya 250 kursi ya. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat adalah di Fakultas Hukum manapun kemungkinan untuk diterima itu jauh lebih besar gitu ya karena memang daya tampungnya besar kan gitu. Kemudian ada program studi magister dan juga ada program doktor. Nah, di Fakultas Hukum ini adik-adik akan mempelajari beberapa hal ya, ini beberapa bagian-bagiannya nanti. Ini juga berlaku untuk di sarjana, magister, dan doktor. Itu ada hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum acara,
kemudian ini dasar-dasar ilmu hukum, ada tata negara, administrasi negara, dan hukum dan masyarakat. Jadi sangat lengkap ya. Jadi adik-adik ini juga patut dipertimbangkan kalau memang adik-adik menginginkan fakultas, misalnya adik-adik di sini menginginkan fakultas hukum, ya ini juga angin segar ya bahwa adik-adik ya dengan kepercayaan diri ya. Kalau di Undip misalnya 600-800 kursi, masa adik-adik tidak bisa berada satu kursi di dalamnya gitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk di fakultas hukum manapun. Oke, yang berikutnya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ya, di fakultas ini juga ada 4 program studi sarjana, ada manajemen, ekonomi, dan akuntansi, ekonomi Islam ya. Jadi manajemen, ekonomi, kemudian akuntansi, kemudian ekonomi Islam. Kemudian untuk manajemen, ekonomi, dan akuntansi ini selain yang reguler juga menyelenggarakan program namanya International Undergraduate Program, ya, kelas internasional. Kemudian ada program studi profesi, ada akuntansi ya, profesi akuntansi, kemudian ada magister, dan juga ada program studi doktor. Di ekonomika dan bisnis juga ini daya tampungnya juga lumayan ya, ini sekitar 200 sampai 250 ya kursi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara melihat daya tampung ya, kemudian rasionya. Kemudian juga ini akan banyak kerjasama dengan luar negeri ya, jadi ada modelnya kredit transfer ya, kemudian ada beberapa model-model joint degree dan yang lain-lain. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya. Ya, Undip untuk di ilmu budaya ini cukup lengkap ya. Jadi di sini untuk bidang di ilmu budaya ini ada 6 program studi sarjana. Ya, ada sejarah, sastra Indonesia, sastra Inggris, ilmu perpustakaan, antropologi sosial, bahasa dan kebudayaan Jepang. Ya di era sekarang ini ya, era disruption, kemudian era yang perkembangan teknologi informasi, ilmu budaya ini meningkat ya. Kalau kita lihat Korea misalnya gitu ya, yang dijual oleh Korea adalah terkait dengan budaya gitu ya, dengan negara yang tidak terlalu besar, dengan jumlah penduduk jauh dari Jakarta ya, jadi kita 200 juta, dia hanya sekitar 50 juta jiwa, itu mereka bisa berkembang dengan budayanya gitu ya. Jadi budaya kemudian bisa mempengaruhi, menginfluence dunia gitu ya, karena memang produk budaya ini di masa depan ini sangat menarik dan banyak tertarik orang gitu ya. Contohnya kami menyelenggarakan namanya summer course. Summer course yang ditawarkan di Undip, kebanyakan yang paling ramai adalah terkait dengan budaya gitu ya. Jadi summer course itu adalah pada masa liburan orang di luar negeri, kemudian kami menawarkan semacam ya courses ya, tapi temanya budaya ya. Jadi banyak tema-tema yang lain, tetapi yang paling diminati adalah tema-tema budaya. Itu artinya bahwa orang-orang luar negeri itu sebenarnya sangat menyenangi ya, artinya sangat tertarik dan sangat penasaran dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga untuk magisternya, ada linguistik, sejarah, susastra, dan juga ada program studi doktornya, yaitu sejarah. Nah, yang berikutnya adik-adik adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di fakultas ini, itu ada 5 program studi. Kemudian ada 4 ya, admin publik, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan. Ini semuanya selain menyelenggarakan kelas reguler, juga menyelenggarakan kelas internasional atau international undergraduate program. Ya. Dan juga ada hubungan internasional. Nah, di sini juga yang bagi adik-adik, teman-teman siswa semuanya, ini juga salah satu kampus yang menurut saya sangat ini ya, apalagi kalau adik-adik yang sangat senang bersosialisasi ya, kemudian sangat senang dengan ya suka baca berita dan yang lain-lain, dan juga kalau mungkin di sini adik-adik senang bergaul ya dengan dosen dan yang lain, di sini semuanya modelnya dia setara ya. Kalau di FISIP ini yang menarik, jadi misalnya dosen dan semua dengan ini panggilannya sama ya, jadi panggil dosennya itu Mas semuanya gitu ya. Jadi khusus untuk di fakultas ini memang pergaulan sangat cair ya, antara dosen, mahasiswa dengan pendik semuanya tuh panggilnya Bung dan Mas gitu ya. Jadi ya sangat menarik ya berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada program magister dan juga ada program studi doktor.
Nah, yang berikutnya adalah Fakultas Psikologi ya. Di Fakultas Psikologi ini hanya ada satu program studi sarjana ya, yaitu sarjana psikologi, dan juga ada program magister. Di sini adik-adik yang ingin jadi konselor ya, asesor, researcher ya, manajer, konsultan, sampai ke program developer ya. Artinya ada develop program untuk misalnya rekrutmen, adik-adik bisa bergabung di fakultas ini. Ya, ini Fakultas Psikologi ini pada saat pandemi mereka mendapatkan gedung baru ya. Ini gedungnya sangat bagus sekali gedungnya ya, berada di sebelah selatan ya. Dan ini budekannya ya, ini Prof. Dian Ratna Sawitri, ini adalah dekan psikologi. Mereka sangat concern ya, bagaimana mengembangkan mahasiswa sehingga bisa menjadi profil lulusan yang sesuai ya dengan keinginannya masing-masing. Oke, itu tadi adik-adik saya bahas terkait dengan fakultas ya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan sekolah vokasi. Ya, mungkin setelah melihat paparan tadi yang terkait dengan sarjana, adik-adik mungkin bisa melihat bahwa ternyata ada mungkin ya di antara adik-adik ini ada yang merasa bahwa misalnya saya kalau berkuliah ingin yang lebih banyak praktek misalnya gitu ya. Misalnya saya ingin proporsi untuk prakteknya lebih besar dan saya ingin bertemu langsung dengan praktisi-praktisi di industri misalnya gitu ya. Misalnya ingin bertemu dengan praktisi di bidang rekayasa listrik misalnya ya, dengan teman-teman dari PLN ya, teman-teman dari Telkom misalnya gitu ya. Dan proporsi prakteknya juga lebih besar ya, bisa mencapai 60% bahkan lebih. Ya mungkin juga adik-adik harus mempertimbangkan bahwa mungkin adik-adik di sini lebih baik berkuliah di sekolah vokasi gitu ya. Di vokasi ini Undip ini banyak kerjasama ya. Jadi dengan industri ada Sinarmas ya. Ini mereka bersama-sama untuk membangun gedung ya, karena mereka juga menginginkan lulusan dari vokasi. Ada Astra ya, ada Sinarmas ini dan beberapa perusahaan besar yang lain. Mereka bersama-sama membangun gedung, kemudian membangun kurikulum untuk adik-adik yang memang ingin lebih banyak dipraktek gitu ya. Jadi ada sekolah vokasi, di dalamnya juga sangat lengkap, ada Saintek dan Soshum. Untuk di Sainteknya itu ada teknologi rekayasa kimia industri, ada rekayasa otomasi, ada perencanaan mekanik, tata ruang dan pertanahan, listrik industri, kemudian ada konstruksi perkapalan, ya hingga sampai ke infrastruktur sipil ya, dan perencanaan arsitektur. Kemudian bagi yang memang menyukai yang Soshum, di sana ada manajemen administrasi logistik, akuntansi perpajakan, kemudian ada humas dan informasi, kemudian bahasa asing terapan. Kemudian ini gelarnya apa kan gitu. Jadi karena ini D4, jadi nanti ada tetap dapat gelar sarjana gitu ya. Atau SST nanti ya, sarjana sains terapan. Jadi dimungkinkan adik-adik tetap meraih gelar D4 ya, sarjana, tetapi adik-adik nanti akan memiliki kemampuan industri yang lebih mumpuni ya, karena memang dalam pengajaran, kemudian dalam adik-adik praktikum, itu juga didampingi oleh teman-teman dari industri. Ya ini juga gedungnya baru ya adik-adik ya. Ini pandemi, itu sementara bangun, kemudian diresmikan ini masih pandemi ya tahun 2020. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai rame ya, industri juga sudah mulai banyak, mahasiswa juga sudah mulai banyak, dan bisa menghuni tempat yang baru ini. Ya kemudian ini juga tadi dijelaskan di awal bahwa Undip mempunyai namanya kampus, namanya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Jadi Undip ini juga punya kampus di Pekalongan, Kabupaten Batang, sampai di Kabupaten Rembang. Dan masing-masing ini menyelenggarakan program studi D3 dan juga ada yang S1 ya. Jadi di Pekalongan itu ada akuntansi, ada perencanaan wilayah kota, kemudian di Batang itu adalah hubungan masyarakat dan administrasi pajak, kemudian di Rembang ini ada manajemen dan juga ada S1 administrasi publik gitu ya. Jadi ini ada tes nanti adik-adik ya, ada namanya tes untuk PSDKU. Ini juga menarik adik-adik, tapi memang adik-adik nanti kampusnya tidak berada di Semarang ya, tetapi di beberapa di kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini saya akan cerita sedikit terkait dengan program namanya IUP, International Undergraduate Program. Jadi untuk di IUP ini tesnya nanti adik-adik ada Undip Scholastic Text ya. Ada ini berkaca di tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang ada perubahan ya. Nanti adik-adik tinggal melihat di website kami. Tapi untuk saat ini
masih ada scholastic test ya, kemudian ada English test, kemudian ada juga terkait dengan group discussion. Nanti untuk pembayarannya adik-adik bisa dilihat di web nanti ya. Jadi pelaksanaannya itu kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh berkisar di antara pendaftarannya di bulan Februari ya. Ini adik-adik tidak lama lagi nih ya. Biasanya Desember nanti kami sudah ada program lagi nanti ya. Misalnya untuk SPUB itu ya. Tapi nanti entah Desember atau Januari. Artinya dari sisi waktu ini adik-adik punya waktu sekitar 2-3 bulan ya untuk menghadapi langsung tes pertama gitu ya. Jadi biasanya universitas negeri maupun swasta juga sebelum adanya nanti seleksi nasional berbasis prestasi itu sudah ada jalur-jalur sebelumnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini adik-adik sudah waktunya sisa 2-3 bulan lagi ya untuk mulai mencari universitas yang diinginkan. Jadi ada IUP Fakultas Hukum, Ekonomi, FIB, FISIP, Teknik, dan FSM. Kemudian ini beberapa informasi tentang IUP ya adik-adik ya. Ini mungkin karena waktunya ini saya mungkin kalau ada yang bertanya saja nanti ya untuk IUP ini kerjasama kami dengan luar negeri. Saya akan bercerita terkait dengan penerimaan yang baru gitu ya. Jadi bagaimana masuk ke dalam perguruan tinggi negeri ya untuk saat ini ya, kondisi saat ini. Ya ini adik-adik sangat beruntung ya. Ini di tahun 2023 nanti Kementerian Pendidikan ini, Kebudayaan Riset dan Teknologi, itu ada perubahan ya terkait dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Kemudian juga terkait dengan SBMPTN dan juga seleksi mandiri. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana dalam sisi penerimaan itu perlu ada perubahan lebih inklusif ya. Jadi supaya tidak terjadi diskriminasi misalnya dari ekonominya mampu dengan yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Jadi itu adalah semangat dari perubahan ini gitu ya. Kemudian pelaksananya nanti bukan lagi melalui LTMPT yang seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi dulu ada satu lembaga namanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Itu sudah tidak bertugas lagi, nanti akan dilaksanakan oleh UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3 ya dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek ya. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Jadi intinya adalah bagaimana penerimaan ini bisa adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan larangan dari konflik kepentingan ya, konflik of interest. Nah, ini jalur-jalurnya nanti ini benar-benar baru ya. Ini adik-adik kelas 12 ini akan menghadapi model yang baru ya. Diharapkan dengan ada yang baru ini nanti adik-adik akan lebih diuntungkan ya dalam hal akan lebih lebih transparan ya. Jadi kami diminta seluruh perguruan tinggi negeri itu harus sangat transparan ya. Jadi nanti bentuk transparansinya mereka sudah tentukan ya dari kementerian dan kami di PTN akan mengikuti ya dengan senang hati. Kemudian ada namanya seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini juga adik-adik harus persiapkan. Nanti untuk nilainya itu minimal 50% rata-rata nilai rapot, semua mata pelajaran, semua mapel. Kemudian 50% komponen penggali minat bakat ya. Jadi nanti misalnya adik-adik akan ada di elektro gitu ya. Berarti mata kuliah yang terkait dengan elektro itu 2 mata kuliah itu akan dihitung menjadi poin lebih gitu ya. Jadi nilai maksimal 2 mata pelajaran pendukung prestasi. Dan juga ada portofolio, ini masih sama dengan SNMPTN, adik-adik akan mengupload portofolio seni olahraga. Kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi untuk di tahun depan, setelah aturan ini keluar, tidak ada tes mata pelajaran lagi. Jadi dianggap bahwa tes mata pelajaran sudah selesai di sekolah. Jadi yang diharapkan ada tes potensi skolastik ya, yang isinya adalah potensi kognitif, penelaran matematika, literasi bahasa Indonesia, kemudian literasi bahasa Inggris. Jadi yang diharapkan di tes ini adalah kemampuan dari adik-adik dalam bentuk penalaran gitu ya. Jadi nanti silakan adik-adik belajar terkait dengan materi-materi tes ini. Kemudian untuk seleksi mandiri perguruan tinggi negeri, nanti kami, ya ini kali ini kami sudah lakukan semua ya, sebelum aturan ini kami sudah lakukan seluruhnya, mengumumkan kuotanya, jadi kuotanya ada berapa yang akan diterima. Kemudian nanti metode tesnya ada mandiri, kerjasama, kemudian melalui nilai seleksi nasional, dan ada masa sanggah ya 5 hari kerja. Jadi ini yang secara umum ya adik-adik semuanya.
Ini pasal 6, jadi semuanya berbasis komputer ya. Kalau berdasarkan tes ini pelaksananya kemungkinan akan mirip dengan UTBK pelaksanaannya ya. Tapi semangatnya kemudian terkait dengan pola seleksinya ini diharapkan lebih tadi adil dan transparan. Nah, ini untuk daya tampung menurut aturan ya. Jadi untuk prestasi ini, SN prestasi itu adalah minimal 20%, kemudian berdasarkan tes itu kalau PTNBH kami diminta minimal 30%, bisa lebih ya. Kemudian untuk mandiri, untuk PTNBH itu maksimal 50%, tidak boleh lebih ya dari jalur mandiri melalui tes daya tampung ya mahasiswa. Jadi daya tampung mahasiswa ini akan diperoleh dari 3 jalur ini, tidak dari jalur yang lain. Nah, ini adik-adik untuk PSSP ya. Jadi ini untuk sekolah vokasi dan PSDKU, nanti ada jalur undangan itu 40% dan juga ada jalur mandiri. Ini untuk adik-adik yang ingin mengambil vokasi atau program PSDKU. Ya, nanti pengumumannya ada di WPMB. Kemudian terkait dengan beasiswa, adik-adik ya, kami beasiswa sangat banyak. Ya, jadi kalau dari pemerintah itu ada namanya KIP, ya, kemudian untuk dari luar ya, ada namanya daerah 3T ya, itu ada ADIK ya, beasiswa afirmasi pendidikan. Kemudian adik-adik juga kalau memiliki prestasi juga akan mendapatkan beasiswa ya, misalnya dengan penurunan UKT dan yang lain-lain. Jadi yang menjadi konsentrasi adik-adik saat ini adalah bagaimana masuk di perguruan tinggi negeri. Kalau terkait dengan biaya, sampai dengan saat ini, ya saya juga adalah dosen pembina kemahasiswaan, jadi saya sangat tahu, ya sangat mengerti. Saya belum pernah mengalami ada mahasiswa yang harus keluar universitas karena tidak punya biaya ya. Jadi selama ini jika misalnya ada sesuatu yang terjadi pada keluarga mahasiswa, ya kami sangat berperan aktif ya. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang meninggal atau kehilangan pekerjaan, kami akan melakukan asesmen ya untuk bagaimana supaya biaya kuliahnya tidak berat gitu ya. Jadi saya belum pernah mengalami ada mahasiswa yang keluar karena tiba-tiba tidak ada biaya. Jadi yang adik-adik perlu pikirkan sekarang adalah bagaimana masuk di perguruan tinggi negeri dulu ya. Kalau beasiswa akan datang dengan sendirinya. Nah, untuk pengumumannya nanti adik-adik bisa lihat di website kami di PMB Undip ACID. Kemudian nanti di sana adik akan melihat mahasiswa yang didaftar di SN itu ada berapa, kemudian UKT-nya biayanya berapa, kemudian yang tidak menggunakan SPI yang mana, kemudian kalau ingin mengambil jalur ekonomi kurang mampu ada, reguler ada, kemitraan juga ada. Kemudian juga adik-adik dapat mendapatkan informasi terkait dengan IUP, UKT-nya berapa, golongan berapa, kemudian juga animo yang tadi saya sebutkan, misalnya ingin mendaftar di perguruan tinggi di salah satu prodi yang animonya tidak besar gitu ya, itu bisa dicek di sana. Kami memberikan informasi selama 5 tahun, jadi nanti adik-adik kami harapkan melakukan riset kecil-kecilan ya. Jadi misalnya di elektro gitu ya, daya tampungnya 200, yang daftar misalnya 2000 gitu ya, atau yang daftar 4000. Nanti adik-adik ini bisa nih ya masuk di sini karena rasionya masih bisa dikejar gitu ya. Kemudian di sana juga ada informasi terkait dengan persyaratan kesehatan. Ada beberapa program studi yang memang ada beberapa syarat kesehatan itu tidak penting juga ya, misalnya ya, di elektro itu terkait dengan misalnya adik-adik ya mohon maaf seperti ya buta parsial gitu ya, artinya tidak bisa melihat beberapa warna gitu ya. Itu nanti adik-adik bisa lihat di website kami. Misalnya juga adik-adik ada tidak program studi di Fakultas Teknik yang boleh dari IPS misalnya. Di sana juga ada contohnya di Fakultas Teknik yang boleh dari teman-teman IPS itu adalah perencanaan wilayah dan kota. Itu dimungkinkan dari teman-teman dari atau adik-adik dari SMA yang IPS, dan itu bisa dilihat semuanya di website kami ya. Jadi sangat lengkap di sana. Jadi jangan misalnya ini saya dari IPS, boleh tidak masuk ini. Nah, di sana kami sudah cantumkan semuanya. Kemudian juga kami ada beasiswa dari tempat-tempat lain ya. Kementerian juga ada. Dari kementerian diminta bahwa 20% itu harus dapat beasiswa. Kemudian yang lain-lain kami akan carikan dari beberapa pihak swasta yang lain ya. Kami ada dari ini ya banyak ya beasiswa dari luar. Nanti adik-adik bisa mengejar ya. Jadi beasiswa itu adalah prestasi ya adik-adik ya. Nanti silakan dikejar. Kemudian ini contohnya, nanti silakan masuk ke webnya
PMB, nanti pilih ada biaya studi, ada program studi, kemudian nanti untuk persyaratan sekolahnya nanti adik-adik bisa lihat ya di sini ya, kode-kodenya, misalnya harus dari IPA atau boleh IPS ya, apakah mulai dari madrasah misalnya, atau madrasah IPA, madrasah IPS, semuanya informasinya ada di web kami. Kemudian juga biaya kuliah ya, SPI-nya berapa, UKT-nya berapa, nah itu sudah kami cantumkan di websitenya Undip ya. Nanti silakan nanti adik-adik bisa buka semuanya. Ya oke, jika adik-adik butuh informasi apapun ya ini kebetulan semuanya mahasiswa saya ya. Nanti adik-adik akan dibantu untuk informasi apapun yang terkait dengan Undip ya, kami sangat senang sekali bisa membantu adik-adik, orang tua, guru. Jadi informasi apapun nanti silakan mengunjungi ada hotline kami ya. Jadi ada SMS, WhatsApp, telepon, email ya, atau adik-adik ini beberapa sekolah sudah juga banyak ke kami tiap hari ada kunjungan ya dari beberapa sekolah ya. Jadi kami bisa muat 2 bis ya, 3 bis ya, dan juga di fakultas juga sangat senang bisa menerima adik-adik semuanya. Oke, saya kira itu Bu Syafa ya, terima kasih. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arfan atas pemaparan dari Universitas Diponegoro. Selanjutnya kami persilahkan untuk beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dari peserta didik dengan terlebih dahulu memberikan icon raise hand atau bisa juga menggunakan kolom chat. Bapak Arfan, ini ada yang bertanya melalui chat mengenai beasiswa yang ada di Universitas Diponegoro, itu beasiswanya katanya full atau tidak? Begitu Bapak Arfan. Oke, terkait dengan beasiswa ya. Jadi ya saya jadi berkaca dari mahasiswa ya. Kalau saya jelaskan aturan mungkin ini ya. Jadi saya punya beberapa mahasiswa wali ya. Jadi dosen wali, saya ada 27 dosen wali. Ada beberapa yang mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa ini ada yang menanggung UKT-nya gitu ya. Jadi uang kuliah semesternya itu mereka ditanggung gitu ya. Jadi tidak membayar uang kuliah. Ada juga yang beasiswanya itu sampai ada living cost dan uang buku ya. Jadi untuk kos-kosan dan yang lain-lain ya. Jadi ditempatkan di asrama mahasiswa dan yang lain-lain itu juga ada. Itu biasanya kalau kita melihat adik-adik yang berprestasi ya. Jadi kemarin Undip menjuarai Mawapres ya, mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Yang juara ini langsung mendapatkan ya tempat tinggal gratis dan beberapa fasilitas dari Undip ya. Jadi adik-adik makin berprestasi, banyak yang akan memberikan beasiswa. Tapi umumnya yang reguler, misalnya nanti adik-adik IPK-nya itu selalu aman ya di atas 3, kemudian beberapa prestasi yang lain, kemudian dari potret dari kemampuan ekonomi itu mampu, nanti Undip tinggal ketemu dengan dosen wali, nanti dosen wali akan melakukan asesmen, ya nanti akan adik-adik mendapatkan beasiswa ya, yang memang ya sesuai dengan yang adik-adik ya. Biasanya kan adik-adik ada yang misalnya UKT-nya berat atau yang bagian ini yang berat kan gitu. Jadi harus dilakukan asesmen dulu. Ya begitu mungkin Bu Siva. Baik, terima kasih Bapak Arfan. Ada lagi nih yang bertanya Bapak Arfan. Tadi kan ada dari Universitas Diponegoro itu sekarang PTNBH ya Pak Arfan ya? Ya. Itu kalau nggak salah itu berkaitan dengan bagaimana tidak hanya pencetak nilai, tapi juga setelah itu bagaimana mahasiswa dipersiapkan untuk langsung bekerja. Nah, berkaitan dengan ini ada yang bertanya Pak Arfan, kalau ada nggak, apakah di Universitas Diponegoro bisa kuliah sambil kerja,
atau memang full kuliah dulu atau bagaimana nih Bapak Arfan nih? Karena ada yang bertanya seperti itu. Karena mungkin dia kepala tulang punggung gitu ya Pak ya. Terus mau sambil kuliah gitu. Ada nggak di sana jalurnya memang kuliah sambil kerja gitu Pak Arfan? Silakan Mbak. Ya, jadi terkait dengan bekerja gitu ya. Jadi memang memilih berkuliah memang adalah salah satu jalur menuju kesuksesan tadi ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan ini selama waktunya masih ada ya. Jadi kami memang tidak ada namanya kelas karyawan yang artinya dilaksanakan di sore hari. Tetapi kalau dibandingkan SMA, ya berkuliah itu memang kita lebih fleksibel dari sisi waktu ya. Selama adik-adik memiliki kemampuan untuk mengatur waktu ya, saya kira itu bisa dilakukan ya. Jadi sambil bekerja, tapi kalau kami melihat sekarang kami terutama di Fakultas Hukum ya, jadi mereka banyak influencer ya di Fakultas Hukum itu setahu saya kami melihat banyak influencer rata-rata follower sudah di atas 1 juta ya. Jadi mereka mencari dari situ ya. Jadi ada juga di elektro yang memang senang dengan robot ya misalnya. Karena kalau di hukum kan wajar ya mereka adalah fakultas sosial. Influencer itu ya salah satu yang mendukung juga profesinya mereka gitu ya. Di elektro misalnya kami juga ada yang senang dengan robot gitu ya. Mereka membuat robot-robot untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian juga kami juga punya divisi bisnis juga di himpunan gitu ya. Jadi mereka bagaimana mengemas produk. Jadi ibaratnya menyiapkan adik-adik gitu ya. Dan juga saya lihat mereka ada juga yang menghasilkan bisa membayar kuliah sendiri juga gitu ya. Artinya kemampuan memilih bisnis yang ingin dijalankan, kemudian dengan waktu yang memang agak lebih lowong ya pada saat kuliah, itu dimungkinkan. Tapi kalau misalnya kantoran, adik-adik harus masuk jam 7 pulang jam 2, ya kami tidak menyarankan ya. Jadi kami lebih menginginkan yang waktunya bisa dia lebih fleksibel, ya, apalagi sesuai dengan jurusan adik-adik itu malah lebih disukai. Dan malah kami mendorong ya, kami memberikan fasilitas. Kami kadang-kadang juga menyiapkan fasilitas untuk bantuan ya, untuk usaha ya di fakultas. Untuk mahasiswa wirausaha sekarang itu diberikan poin lebih ya, terutama untuk PTNBH. Ya begitu Bu Siva. Baik, terima kasih Pak Arfan. Pak Arfan, ada pertanyaan lagi nih Pak Arfan. Jadi kalau misalkan ada senior kita nih, kata anaknya, yang kuliah di sana, tapi IPK-nya tidak bagus gitu Pak. Terus atau mungkin ada yang sampai di DO, apakah berpengaruh pada kita, maksudnya adik-adik kelas yang masih sekarang di SMA Negeri 78 atau di sekolah lainnya, terus berpengaruh pada kita yang akan mendaftar ke sana, misalkan dalam SNMPTN-nya, atau kita mau lewat jalur yang tes atau prestasi gitu ya, atau lewat mandiri, apakah berpengaruh? Misalkan udah dicap, wah ini dari sekolah yang ini nih, yang tadinya anaknya IPK-nya kurang bagus, apakah berpengaruh bagi adik-adik kelasnya atau juniornya? Silakan Pak Arfan. Oke, baik Bu Siva ya terkait dengan ini ya alumni ya. Jadi memang di dalam terutama di seleksi berdasarkan prestasi ya. Jadi kami tidak ada mekanisme khusus yang harus menghukumi satu sekolah karena salah satu alumninya itu bermasalah gitu ya. Jadi dan kalau dilihat ya, yang mendaftar di Undip itu levelnya sekitar 35.000 ke atas ya. Dan kami tidak mempunyai database artinya mengumpulkan ya sekolah-sekolah yang memang kami blacklist ya. Jadi dulu kan ada istilah di blacklist ya. Kami belum pernah ya, artinya memblacklist satu sekolah karena ada kelakuan salah satu alumni. Tapi kalau modelnya terkonversi nilai, itu dimungkinkan ya untuk di beberapa penilaian khususnya untuk di basisnya prestasi gitu ya. Tapi itu tidak terlalu besar ya, dan kami melihat juga itu adalah bentuk komitmen juga dari sekolah ya. Terkadang kan ada beberapa sekolah, ya misalnya ada yang tiba-tiba tidak, dulu tuh biasanya apa ya, tidak mengambil biasanya ya. Jadi misalnya sudah diterima tidak mengambil, tapi mulai 2-3 tahun ini kan itu sudah tidak bisa ya. Jadi ketika adik-adik di sini mengambil basisnya adalah prestasi, itu kalau sudah diterima adik-adik tidak mungkin bisa masuk di SBMPTN ya, karena sudah terfilter dengan baik. Jadi dengan adanya filter yang sangat baik ini, ya kami juga sudah mulai meninggalkan cara-cara lama gitu ya, karena sudah sangat baik sistem ini, dan kami tidak ada dalam kepentingan memblokir satu alumni tertentu karena ada bermasalah di tempatnya. Yang selama sistem itu menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah eligible,
kami tidak ada mekanisme tertentu ya. Apalagi semuanya sekarang kan basisnya lebih banyak nasional ya. Prestasi, SBMPTN yang kami itu tinggal menerima hasilnya saja ya. Tidak ada pola seleksi khusus sehingga bisa menggugurkan seseorang untuk masuk berdasarkan dari alumni. Ya, seperti itu Bu Siva. Oke, baik. Jadi karena sistemnya sudah bagus ya Pak ya. Ya, betul Bu Siva. Kan itu kan yang lama-lama tidak seperti itu lagi insya Allah. Ya. Dan masa iya kalau anak yang berprestasi juga di-cut gitu ya kalau ingin masuk di Universitas Ya betul Bu Diponegoro. Siva ya. Ya Pak Arfan ya. Baik Pak Arfan, ini ada dari Apriantono dari SMA M15 sudah raise hand dari tadi nih. Silakan untuk Apriantono untuk pertanyaannya. Oh, ya, perkenalkan nama saya Apriantono, saya dari Muhammadiyah 15 Jakarta. Jadi ada 3 poin yang ingin saya tanyakan Pak tentang masuk perguruan tinggi. Yang pertama, apakah jika diterima di PTN melalui jalur SNPTN maupun SBMPTN dari UTBK akan bebas UKT seperti beasiswa? Nah, yang kedua, apakah jika diterima di PTN syarat untuk menjadi mahasiswa aktif harus melampirkan bebas narkoba, terus riwayat kriminal dan bukti kesehatan agar UKT bisa aktif? Soalnya informasi ini saya dapetin di TikTok dari salah satu mahasiswa FA di UGM. Apakah setiap kampus punya kebijakannya masing-masing? Yang ketiga, jika saya mendaftar lalu diterima di Undip, jalur mandiri, apakah ada uang pangkal atau hanya membayar UKT? Terima kasih Pak. Kurang lebihnya itu. Oke, terima kasih Mas Apriantono dari SMA Muhammadiyah 15 Jakarta ya. Ya ini Bu April langsung saya jawab, Mbak Siva langsung saya jawab aja ya. Silakan Pak. Ya, tadi dari Mas Apri ya dari SMA Muhammadiyah 15 Jakarta ada 3 pertanyaan tadi kalau kita lihat ya. Jadi yang pertama mempertanyakan terkait dengan kalau saya lihat pertanyaan pertama dan ketiga itu mirip ya. Jadi kalau adik-adik diterima di jalur misalnya seleksi nasional prestasi, kemudian seleksi nasional dengan tes ya, yang dulu namanya atau SNPTN dan SBMPTN, adik-adik akan tidak ada namanya SPI gitu ya, sumbangan pengembangan institusi. Jadi harapan saya itu adik-adik bisa diterima di jalur itu gitu ya, di jalur seleksi nasional ya, baik prestasi maupun yang berbasis tes gitu ya. Selain itu ya adik-adik akan diberikan dibebankan biaya namanya SPI gitu ya. Itu sudah kami cantumkan di web kami mengenai besarannya gitu ya. Jadi harapan kami adik-adik bisa diterima di 2 jalur yang seleksi nasional. Tapi ada 1 jalur seleksi mandiri ya, yang itu adik-adik tidak dibebankan SPI. Namanya seleksi bibit unggul berprestasi. Ya kalau adik-adik punya prestasi misalnya bidang olahraga ya, kemudian bidang seni ya, yang kami utamakan yang provinsi 1 atau nasional 1, 2, 3, kemudian internasional. Jadi itu satu-satunya jalur dari seleksi mandiri yang adik-adik tidak dibebankan oleh SPI. Ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan pertama dan ketiga. Kemudian terkait dengan bebas narkoba dan yang lain-lain. Jadi Undip ini setelah adik-adik diterima, adik-adik akan melakukan namanya tes kesehatan. Ya. Di tes kesehatan, tim dokter akan menentukan ya, apakah adik-adik ini memang memenuhi syarat ya. Salah satunya ya tadi ya, ada bebas narkoba dan yang lain-lain. Jadi itu satu paket nanti ya tes kesehatannya. Dan itu akan diputuskan oleh tim dokter ya. Jadi setelah diterima, kemudian tim dokter akan melihat ya, melakukan asesmen kesehatannya. Ini bukan apa-apa ya adik-adik. Jadi asesmen kesehatan juga kita harus menjamin juga bahwa nanti adik-adik memang mampu berkuliah. Jangan sampai nanti ternyata dari faktor kesehatan adik-adik dinyatakan ya tidak mampu berkuliah ya dari segi fisik ya, nanti malah misalnya ada ada beberapa penyakit yang ada nanti jauh dari orang tua ya, harus ke Semarang dan yang lain-lain. Kami sangat bagaimana adik-adik supaya selalu nyaman ya berada di Semarang, kan jauh dari orang tua, kan biasanya ada penyakit yang harus terus didampingi ya. Jadi kami juga melihat banyak hal seperti itu. Ya mungkin itu jawabannya ya Mas Apri ya dari SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. Terima kasih Pak. Bagaimana Mas Apri, sudah cukup jelas? Ya cukup Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Arfan.
Pak Arfan, ini ada lagi nih yang bertanya Pak Arfan nih dari murid. Terus bagaimana tentang peserta dari wilayah yang bukan dari Semarang? Apakah ada persentase putra daerah lebih banyak dari non Semarang gitu loh Pak Apri? Silakan Pak Apri. Oke, terima kasih Bu Siva. Jadi ya pernah mungkin ada yang mendengar ya, kok yang lebih banyak dari Jawa Tengah atau bagaimana gitu ya. Ya kenapa Jawa Tengah menjadi lebih banyak? Karena persentase dari Jawa Tengah yang mendaftar masuk ke Undip itu jauh lebih besar gitu ya. Apalagi kalau adik-adik di seleksi nasional ya. Seleksi nasional itu kami sama sekali tidak ada campur tangan apapun ya. Jadi Undip itu tidak terlibat secara langsung dalam penentuan untuk misalnya seleksi nasional prestasi dan berdasarkan tes ya. Kalaupun pelaksananya di Undip ya kami hanya ketempatan saja ya. Artinya mereka menggunakan tempat kami untuk tes dan kami tidak ada kegiatan mengoreksi terus memilih yang mana, tidak ada sama sekali. Di ujian mandiri pun ya pada saat ujiannya yang hanya ada itu adalah rankingan saja ya. Kami tidak ada misalnya oh Jawa Tengahnya harus banyak ya, karena kami tidak punya kepentingan bahwa Jawa Tengah harus lebih banyak dari ini ya, karena ya bedanya di mana gitu ya. Jadi Jawa Tengah ya Jawa Tengah. Kalaupun nanti ternyata hasilnya lebih banyak Jawa Tengah, ya karena memang pendaftar Jawa Tengah jauh lebih besar. Ya kami sangat terbuka ya, malah kalau kami lihat terutama di elektro ya, di elektro itu saya lihat malah banyak dari arah barat ya, Jakarta Bekasi itu dengan Jawa Tengah itu ya sudah hampir lebih banyak dari Jakarta Bekasi. Yang mana ya? Jadi sangat beragam ya. Jadi di Undip itu sangat beragam dari Sabang sampai Merauke itu Merauke ada semuanya ya, dari Papua juga ada. Kemudian dari Jakarta Bekasi apalagi ya. Jadi itu Jakarta Bekasi itu nomor 2 ya di Undip ya, paling banyak ya. Jadi setelah itu baru ada Sumatera Utara dan beberapa provinsi yang lain. Ya, seperti itu Bu Siva. Baik Pak Arfan, jadi semua berhak untuk masuk Universitas Diponegoro ya Pak? Ya. Jadi kalau misalkan memang, jadi anak-anak kalau misalkan kebetulan dari Jawa Tengah yang keterima memang dari pesertanya yang banyak dari Jawa Tengah, bukan berarti lebih diunggulkan putra daerah gitu ya. Terus Bapak satu lagi nih Bapak ya. Apakah di Undip ini ada jalur masuk melalui ketua pramuka atau ketua OSIS gitu Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Terima kasih. Ya. Kalau di Undip ini segala sesuatu yang di luar akademik kami ada namanya bibit unggul berprestasi ya. Artinya prestasi itu tentunya melalui lomba gitu ya. Lomba seni dan olahraga. Jadi kami belum ada jalur misalnya tanpa lomba ya. Jadi kami menganggap prestasi itu adalah sesuatu yang dikompetisikan gitu ya. Jadi harapan kami nanti di Undip nanti ya bisa ditingkatkan ya. Misalnya olahraga sepak bola misalnya ya nanti kemampuan itu ya harus terus diasah ya sehingga nanti Undip memberikan kontribusi nanti dalam bentuk antara seni dan olahraga. Jadi kalau khusus misalnya menjabat apa artinya menjadi pejabat ya di sekolah, kami berharap ya yang pejabat itu memiliki prestasi ya dalam hal mengikuti lomba tertentu gitu ya, seperti itu. Ya kami sebenarnya juga ada tahfiz ya. Jadi minimal 20 juz itu juga ya silahkan kalau memang ada yang berprestasi dalam bidang itu. Seperti itu. Kalau tahfiz sendiri memang ada ya Pak ya? Jadi ya, kami ini juga lewat ada bibit unggul berprestasi? Ya, di SBUB nanti. Jadi tahfiz nanti di website kami ada ya. Jadi Alkitab juga ada, tahfiz juga ada gitu ya. Jadi nanti di web kami sudah cantumkan nanti. Ya silakan nanti mungkin di bulan Desember atau Januari kami informasinya sudah ada ya. Nanti silakan adik-adik bisa melihat ke website kami. Oke, baik. Pak Arfan, jadi ini kalaupun memang dia pejabat di sekolah, mau dia ketua pramuka atau ketua OSIS, di sini poinnya yang penting berprestasi ya Pak ya. Dia harus berprestasi dalam lomba-lomba, khususnya seni dan olahraga, ataupun kalau di dalam bidang agama dia tahfiz Al-Quran minimal 20 juz ya Pak Arfan ya? Sama atau 20, Alkitab. Ya. Atau Alkitab. Gitu ya Pak. Pak Arfan, ini untuk selanjutnya nih, karena waktunya nih Pak Arfan, untuk selanjutnya kalau ada yang masih penasaran untuk bertanya, kita harus menghubungi kemana nih Pak? Yaitu kami tadi sudah mencantumkan kontak kami. Ya di sini lebih lebih detail ya karena saya juga ikut mengawasi jika ada pertanyaan tidak terjawab atau tidak, ini kami akan segera follow up untuk di beberapa di lain kami ya. Jadi kami di sini menggunakan sistem juga, kami monitor dengan banyak orang. Jadi kami berusaha untuk semua pertanyaan itu terjawab dengan baik dan resmi gitu. Oke, baik.
Baik, terima kasih Pak Arfan. Pak Arfan minta izin untuk minta PowerPoint-nya ya Pak Arfan ya? Ya, baik. Kami akan Ini susulkan. paling nanti kita minta tolong barangkali kirim ke Bu Dewi ya Pak Arfan ya? Ya, baik Bu Sipa. Oke, baik, terima kasih Pak Arfan. Masya Allah, luar biasa atas informasi yang telah diberikan mengenai Universitas Diponegoro. Semoga pemaparan yang diberikan oleh Pak Arfan memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya anak-anak yang ingin melanjutkan ke universitas mengenai jurusan-jurusan, gitu ya, atau beasiswa-beasiswa atau jalur-jalur untuk masuk universitas negeri. Khususnya di sini nanti Universitas Diponegoro. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Arfan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Lagi saya ucapkan Pak Terima kasih Arfan. Pak. Oke, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak Arfan. Terima kasih Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arfan. Terima kasih semuanya. Pamit. Baik, demikian kegiatan hari ini. Semoga para peserta mendapat banyak manfaat dan memberikan lagi semangat untuk harapan yang lebih baik. Sebelum acara kami tutup,